lebah itu salah satunya malah yang terbunyi di Al-Quran bahwa memang dia banyak manfaatnya. Betul. Jadi kita wajib melestarikan, wajib mengurusnya. Toh dia juga akan memberikan lagi ke kita madu yang sangat manfaat bagi tubuh kita. Pentingnya lebah ada di kita itu bukan soal madu aja, tapi dia fungsi utama yang lebih urgensi adalah polinator, sebagai mempolinasi, memproses dari tanaman yang berbunga, kemudian dia menjadikan bunga menjadi buah. Halo, saya Angga Diandri. Saya adalah petani urban. Saya baru belajar setelah melakukan kesalahan. Dan selamat datang di podcast Doing by Learning. Yes. Sekarang udah sama Ibu Nana, ya kan? Dia tadi tuh yang saya panggil Bu Mei udah pulang. Sekarang yang datang adalah Bu Nana. Bu, makasih banyak tadi udah diajak jalan-jalan keliling Taman Wisata Lebah di Cibubur, ya kan? Belajar banyak tentang bunga, belajar banyak juga tentang lebah. Aduh, udah banyak, bisa tonton di video di sini nih, ting ting. Ya. Nah, Bu Nana, boleh ceritain nggak sih Bu, Ibu? Kita kan tadi saya belum banyak tanya tentang kok Ibu bisa sampai sini sih gitu. Dan waktu itu tuh Ibu sekolahnya ambil apa waktu itu, kalau boleh ceritain S1-nya sama S2-nya. Terus bagaimana Ibu bisa sampai ke tahapan ini gitu. Boleh bantu ceritain? Ya. Terima kasih Mas Angga. Sama-sama Ibu. Saya bisa gabung dan bisa berbagi pengalaman kali ya dengan apa yang saya lakukan saat ini. Kalau dilihat dari runut pengalaman kerja, saya pensiun tahun 2019 dari kebetulan Allah kasih amanah saya sebagai Kepala Bidang Pertanian di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Oke, Dinas apa? DKI Jakarta. Di Pemda DKI Jakarta. KPKP ya? DKPKP, oke. Nah, dalam proses pengalaman saya bekerja di DKPKP dan diamanahkan di bidang pertanian, yang saat itu kayaknya pertanian DKI ada apaan sih? Apa yang bisa ditanam gitu di DKI. Jadi waktu itu kebetulan saya masih dipimpin sama Pak Ahok. Jadi Pak Ahok bilang, kamu mau nanam apa di DKI? Kamu harus bisa menciptakan sesuatu yang bisa saya terima, bahwa DKI masih punya pertanian gitu. Ya, atas juga yang Allah berikan kepada saya pemikiran bahwa kok tiba-tiba saya kepikiran ya ada pertanian perkotaan, pertanian yang tidak berbasis ruang, justru berbasis ruang, tidak berbasis lahan. Artinya di lahan sesempit apapun kita bisa lakukan kegiatan pertanian yang menghasilkan. Juga bisa menunjang ketahanan pangan keluarga. Bukan ketahanan pangan dalam arti kita harus memberikan ketahanan pangan seluruh Indonesia gitu, nggak mungkin. Mulai deket-deket dulu ya Bu. Minimal di keluarga sendiri. Dan kebetulan juga hasil data yang ada bahwa DKI termasuk salah satu yang masyarakatnya minim banget makan sayur. Gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya saya dan teman-teman di bidang pertanian, terutama di kepala seksi pertanian perkotaan tuh waktu itu sampai ada kan seperti itu, putar otak bekerja sama mencari juga beberapa sumber expert untuk berkonsultasi. Finally adalah kita bisa mewujudkan yang namanya pertanian perkotaan berbasis ruang yang kita punya grand design-nya yang dimulai dari 2018 sampai 2030 yang itu mendasari bahwa dengan berbasis ruang kita bisa melakukan pertanian. Terus kalau terkait sekarang saya ada di taman misalnya ngapain gitu. Setelah pensiun, alhamdulillah Allah kasih amanah lagi. Saya bisa bergabung di PT Hydro Farm yang mengembangkan kok dilala pertanian perkotaan ya. Jadi saya harus menanam bukan pakai lahan tapi secara hidroponik. Betul. Yang judulnya aja definisinya bahwa bertani hidroponik itu adalah menanam
dengan media bukan tanah Air. gitu ya, tapi air atau beberapa hal yang tapi dominasinya air. Betul. Gitu. Kemudian kenapa saya ada di taman itu, saya kerja di Senin sampai Jumat Di Hydro Farm. di Hydro Farm. Sabtu Minggu. Alhamdulillah didapat amanah lagi dari pimpinannya PT Madu Pramuka Bapak Purbo Winarno. Kebetulan sahabat saya dia berkecimpung di organik. Di organik, oke. Ayo dong gabung. Tuh lebahnya di sini ada lebah yang nggak punya makanan. Waduh. Jadi setiap kali populasinya menurun. Wah, itu saya hobi banget dengan yang namanya serangga. Kebetulan saya di proteksi tanaman di IPB mengambil jurusan proteksi tanaman karena saya hobi, saya suka ngurusin serangga. Di sini kan ngurusin lebah. Ya udah, alhamdulillah. Jadi Sabtu Minggu saya datanglah ke sini. Oke. Saya pelajari dong si lebah tuh gimana, even saya tahu sedikit. Tapi kalau udah ngurusin harus tahu banyak. Betul. Jadi utamanya saya dimintanya untuk kasih makan tuh si lebah dengan benar. Betul. Butuh bunga ya, Bu? Artinya makan lebah apa ya? Ya. Bunga. Tapi nggak sembarang bunga. Iya. Pelajari lagi. Iya. Oh, ada bunga matahari, bunga kolget, bunga jenia, marigold, tekomascan, everything, banyak sekali macam-macam bunga yang memang disukai lebah. Nah, apa salahnya saya buat di Taman Pakan Lebah di Taman Lebah ini juga dibungakan, bunga-bunga itu bukan dibungakan mah kayak ini ya, pinjaman ya. Pinjaman bank apa pinjaman apa. Ini diberbungakan. Ya. Supaya lebahnya yang kita memang yang ada di sini bukan untuk produksi yang seperti dijual di store-nya Madu Pramuka. Tapi karena di sini adalah edukasi tujuannya. Minimal masyarakat tahu bahwa di sini lebah itu salah satunya malah yang terbunyi di Al-Qur'an bahwa memang dia banyak manfaatnya. Betul. Jadi kita wajib melestarikan, wajib mengurusnya. Toh dia juga akan memberikan lagi ke kita madu yang sangat manfaat bagi tubuh kita. Betul. Gitu sih. Jadi saya dan teman-teman di Taman Wisata Lebah ini bersinergi, berdiskusi. Saya juga mohon izin kepada teman-teman, boleh nggak ya kita bikin yang namanya Taman Pakan Lebah. Artinya langsung juga ada edukasi. Langsung, Di dalam lahan yang juga nggak luas lahan di sini, tapi dibuat lahan cantik di mana ditumbuhi berbagai jenis bunga yang menjadi makanan favorit lebah, dan di situ bisa kita letakkan kandangnya si lebah sehingga sambil berbudidaya. Dan kita bisa panen sendiri, apalagi jenis trigona kan stingless. Jadi dia nggak bakalan mengganggu kita dengan sengatnya, tapi dia bisa menghasilkan bunga dengan cepat. Yang manfaat banget. Dan kita bisa panen sendiri gitu ya, jadi bisa buat keluarga. Seperti itu sih tujuannya. Jadi berbasis ruang juga. Jadi di apa ya, misalnya kita bisa menanam di halaman lahan sempit tanaman sayuran yang kita modifikasi juga dengan tanaman bunga, dan juga kita bisa meletakkan kandang lebah. Menarik. Saya sih tadi pas Ibu bilang tentang Bu Nana bilang tentang kayak tidak berbasis perkebunan atau lahan yang dimana ruang. Jadi kan otomatis kan fokusnya lebih kepada gimana caranya kita lebih kreatif ya kan, dengan ruang sempit tapi kita bisa, yang penting kan ada satu yang paling utama adalah matahari dulu ya. Pasti itu banget ya kan? Terkadang itu yang terlupakan gitu karena saya ada lahan nih dan yang lain kok udah mau nemuin kok nggak optimal, dia lupa kalau ternyata mataharinya kurang nih untuk pencahayaan. Nah, jadi kan di Taman Wisata Lebah sendiri tujuan utamanya bukan untuk industrialisasi atau mungkin bisnis, tapi memfokusnya lebih kepada edukasi, ya kan? Karena di Taman Wisata Lebah sendiri, tadi kita juga di jalan-jalan ya Bu ya, Ibu cerita tentang banyak hal. Si lebah ini kan prosesnya kan dia tuh cari bunga dulu, ya kan? Habis itu dia kerja tuh kan Ibu ya. Ya kan? Habis itu ambil nektar, ya kan? Ambil resin, ambil pollen. Habis itu dia kembali ke sarangnya.
untuk nyetor tuh kan Ibu ya, Ya. ke Ratu Lebah. Ya. Oke. Ya. Nah, pertanyaannya adalah lebahnya sendiri ini tuh gimana ya Bu? Yang mana dulu sih Bu? Bunga dulu baru lebah atau terbalik atau bisa bersamaan Bu? Prosesnya itu Kalau gimana? menurut saya itu kan kayak telur sama ayam sih sebenarnya ya. Mana dulu yang ada. Tapi kalau menurut saya harus ada tamannya dulu, bunganya dulu. Harus ada tamannya dulu. Karena gini, misalnya lebah datang dari mana saja atau event itu kita berencana, kan harus nanam dulu. Nanam Kita harus dulu. bikin dulu. Betul. Mau nanam apa aja ya? Oh iya, gimana cara dapatnya? Bukan saya mempromosikan atau merasa gimana ya. Ya karena memang di sini tempatnya, ya kita bisa banget. Misal ada seseorang, saya pengen banget deh Bu bikin di rumah saya beternak lebah, tapi saya bingung bunga-bunganya. Ya. Ya, boleh banget di sini gitu ya. Di Ya. sini ada. Soal nanti itu harus beli kah atau apa, nggak usah dipikirin dulu. Yang penting kita coba dulu, dan kami di Taman Wisata Lebah ini salah satu tupoksinya adalah melayani hal itu. Oke. Gitu. Jadi untuk orang-orang yang emang punya rencana atau kayak aduh, tertarik gitu kan, habis dari sini atau sebelumnya dia pengen ada di rumah atau mungkin di Ya. tempatnya, itu tuh bisa dibantu ya Bu ya? Banget. Karena gini, bisa banget sih ya, banyak toko tanaman, toko di pinggir jalan. Coba cari bunga matahari, paling dia punyanya satu. Mm-mm. Ya kalau mau nanam satu juga buat apa gitu, even dia mau nanti panen benihnya, tapi kayaknya kok secara diri sendiri, secara orang lain yang lihat tuh jelek amat ya, cuma satu. Kalau si lebah pengen juga, ngapain, nggak menarik. Nah, untuk nyari jenia itu kan tanaman sangat banyak di jalan, tapi kan apa iya sih, kadang juga kita nggak tahu di sebelah mana yang disebut benihnya letaknya. Itu ya, juga menjadi itu hal penting. yang sangat perlu edukasi, Betul. makanya Betul. seperti itu. Jadi kalaupun misalnya ke Taman Wisata Lebah pengen banget nih nanam, bikin di tamannya beternak, terus boleh nggak dapat edukasi? Iya boleh banget. Nih tanaman jenia benihnya tuh ini loh, setelah kering ada deh di sini. Taman Colgate, di mana benihnya? Jangan-jangan yang dibuang-buangin itu padahal benihnya. Padahal itu benihnya ya. Jadi setiap setiap jenis bunga punya tempat benih yang bisa diperbanyak dengan ya harus perlu pengetahuan lah ya. Dan supaya nggak salah, itu sih yang menjadi penting ya menurut saya. Dan juga cara menaruh. Jadi kadang-kadang oh iya nih udah ada, taruh aja lah di mana, taruh plastik. Nggak juga, dia juga makhluk hidup. Ya. Tahu nggak, dia harus terlalu taruh bisa tahan bertahun-tahun. Asal cuma minta dia taruh di kulkas. Oh iya, ya betul. Di kulkas kenapa? Karena temperaturnya, suhunya tetap 5 derajat misalnya, dan nggak Humidity-nya. kepanasan banget. Ya, tingkat gitu. kelembapan juga ngaruh ya Bu. Nah itu, kalau bisa habis panen nih bunga matahari misalnya banyak, panenin, udah tahu nih kuacinya ada di mana, kan juga harus ada perlakuan bersihin, ada perlakuan dijemur sedikit, jemur bukan di bawah matahari langsung terik. Minimal kering anginkan, setelah bersih baru masukin wadah, taruh di kulkas misalnya gitu. Oh iya Bu, bukan saya anak IPS ya Bu ya, maaf ya kalau nanya ya. Nah, Tadi kan Ibu bahas tentang biji bunga matahari, ya kan? Itu kan suka dimakan sama hamtaro tuh. iya kan? betul. Ya kan? Nah, itu kan suka kadang kita makan jadi kuaci kan? Emang? Lah, jadi itu tuh bisa sebenarnya ditumbuhin. Ya bisa, tapi kan kalau yang udah jadi kuaci di jualan udah proses Oh, dong, udah proses. udah dikasih, Iya, udah rasa dan yang minimal lain. dikasih rasa, dan dia nggak mentah kan, Nggak mentah. udah disangrai meren ya. Oh, jadi dari bunga itu bisa dijadiin lagi benih gitu? Ya Jadi biji? iya. Oh, ya maaf Bu, anak IPS Bu. Saya Ya, enggak. IPA-nya bolos marah dulu zaman dulu. Enggak, Oh, emang gitu. Jadi itu yang saya maksud. Kalau kita punya, nggak usah repot-repot, sekali punya, itu bisa punya terus. Kalau kita tahu tentang benihnya. Benih Benih sama bibit juga beda. Mas. betul ya. Kalau itu sih tahu. Kalau karena itu kayak gitu. Kemarin itu belajar tipis-tipis itu. ya. Tapi jadi bisa diregeneratif. Jadi ini bukan hibrida ya Bu ya? Bukan. Makanya dia bisa memiliki siklus ya. Bisa Ya, di siklus dia di revolving. Revolving. Terus dia ini panen lagi. panen lagi. Oh. Tidak menjadi lebih lemah gitu Bu yang proses selanjutnya kah? Atau jadi kayak manusia jadi lebih baik?
baik tidaknya satu benih yang kita tanam dari tanaman adalah tergantung bagaimana kita membudidayakan tanaman tersebut. Menarik. Kalau dikasih nutrisinya sebisa-bisa satu buah aja, ya pasti dong benihnya jelek. Kayak kita orang nggak ada bedanya lah. Biar aja lo nggak usah dikasih vitamin, makan seadanya aja. Udah ya kan, eot, stunting jangan-jangan. Aduh, benih stunting lagi Nah, malah ya jadi udah, sedih sama. amat ya. Jadi Kan tadi saya juga bilang, Iya Mas, sih. pohon melon saya kena virus. Iya. Jadi saya bawa ke karantina, pengen memastikan itu benar virus apa enggak. Iya. Saya harus tahu karena saya beli benihnya kan dari luar negeri. Kalau dia membawa virus, ya kan masalah. masalah. Ya Jadi kan? saya harus memastikan karena industri yang saya kerjakan di hydrofarm ini bukan sembarangan. Iyalah ya. Jadi saya harus PCR dia. Tuh, harus di PCR, dicolok Bu hidungnya? Enggak kan? hidungnya Oh, melon. enggak ada. Itu gimana proses PCR dari apa namanya Gejalanya? makhluk hidup melon, bukan kalau manusia kan di hidungnya kan? Hidungnya ya. Itu kan diambil sampel liur kan Ya. secara langsung. Karena itu Kalau ini ada- ekstrak jadi? dari ekstrak daun karena gejalanya ada di daun. Jadi virusnya pasti ada di situ. Dan itu proses laboratorium yang sangat detail. Jadi dibawalah yang punya peralatan itu adalah di karantina. Jadi ada 3 virus yang dicurigai. Dan harus tahu ternyata yang 2 virus lainnya negatif. Negatif. Yang ini yang namanya begomovirus. Begomovirus. Itu positif. Itu Nah, positif. si virus ini kan bisa dipelajari. Oh, dia bukan yang terbawa benih. Oh, jadi saya aman dong virus dari luar yang saya beli. Oke. Tapi tertular dari tanaman lain yang sejenis, misalnya melon juga di tetangga atau yang lebih ini lagi ketimun. Oh, ketimun. Karena ternyata setelah saya pelajari lingkungan di sekitarnya ada petani yang nanam ketimun. Oh. Mungkin karena petani biasa yang ini ya benihnya dari mana yang juga emang mungkin tadinya mengandung virus. Itu kalau manusia kan dia punya antibodi untuk bisa ngelawan virusnya ya Bu, ya kan sel darah putih dan yang lain kayak gitulah. Nah ini kalau si tanaman ini gimana Bu? Apa ini Bu di infus Antibodi kah? tanaman itu tanaman juga punya antibodi. Nah jadi pada saat ada virus begomominia virus. itu virus B itu Nah, itu kenapa dia nggak menimbulkan imun di tubuhnya? salah satunya itu, tapi lebih kepada itu jadi gimana cara dia untuk bisa menyembuhkan atau kayak melawan virusnya Bu? Selama populasi virusnya dan serangannya belum berat masih bisa disembuhkan dengan memberikan vitamin kepada tanaman. Oh ada vitaminnya, Jadi- NPK vitaminnya bukan? No, Oh bukan. justru tanamannya harus yang bio, Oh bio. yang hayati, Oh, yang hayati. mikroba, yang alami, yang organik. Oke. Salah satu contohnya adalah pakai kompos yang Oh, bahan pakai kompos. unsur mikronya justru Mikronya. tinggi gitu. Oh. Itu menguatkan. Dan jangan salah kalau serangannya masih tidak terlalu berat, dia bisa sembuh dengan antibodi yang Antibodinya ada. dia. Dan bagaimana tanaman bisa menghasilkan antibodi? Ya dengan nutrisi yang kita Nutrisi. kasih Ya, gitu. ya. Dan kalau tadi Mas bilang ada infus, tanaman juga ada yang diinfus di klinik tanaman kita. Kalau misalnya tanaman terserang serangga penggerek, serangga penggerek. Itu lain lagi, itu Ya, hama ya. itu hama. Proses beda lah, kasus. beda kasus. Nah, itu cara pengendaliannya misalnya di dalam kan susah. Iya, Gimana? Dan itu nggak harus diinfus. harus diinfus. Emang diinfus beneran. Iya, iya. Aduh penasaran tuh. Tuh ntar di sana ada tuh Bu ya, di Di mana? hydrofarm ada. Enggak. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Karena kita nggak punya tanaman besar yang kebetulan jarang ada hama penggerek. Oke, aduh lucu banget ya. Saya tuh imajinasi kemana-mana tadi kalau tadi udah tanamannya diinfus dan yang lain gitu kayak Emang diinfus di bor. Di Terus bor, kita kan? kasih ada alat infus masuk ke akar. ke batangnya. Oh ke batang langsung. Ya Oke. karena di situ ada sasaran kan kita pakai insektisida yang sistemik. Oh, oke. Tadi kalau ngomongin akar di Akar, kan? infusnya itu juga ada infus batang dan infus akar. Oh. Tergantung kasusnya mana gitu. Oh gitu. Wah. Kasusnya tergantung misalnya hamanya ada di sebelah mana yang gampang apa. Kalau nggak punya alat bor atau gimana pakai
infus akar bisa gitu. Bu, kalau saya tarik agak mundur kan, Ibu tadi sempat cerita bahwa Ibu lulusan IPB, ya kan S1-nya. Lalu ngambil Manajemen pemasaran. nggak yang PB. S1-nya ambil apa, Bu? Di Proteksi tanaman. Proteksi tanaman, ya kan. Yang S2-nya kan ambil manajemen, ya kan. Nah, Proteksi tanaman kan sebenarnya dari tadi yang seluruh Ibu ceritain, Ibu sangat passion sekali. Ibu sangat senang banget gitu. ya. Dan Duniaku banget gitu. iya gitu. Kalau Dan itu, saya tuh bisa dibilang mungkin udah jarang, dan apalagi kemarin kita acara urban farming festival yang diadain di Jakarta di Taman Ismail Marzuki, teater besar. Itu kan juga ada yang bertanya kan, sebenarnya kan ngomongin passion. Ya. Ya kan? Kadang kan ada orang kuliahnya diambilnya A, kerjanya kemana? Ya. Karena ternyata emang belum menemukan jati dirinya gitu kan. Nah, jarang sekali saya ngelihat untuk yang sekarang ini mereka tuh mau terjun ke sana gitu, kayak ya udah kuliah aja yang penting dapat S1 abis itu kerja di bank atau kerja di yang lainnya lah gitu. Nah, Ibu emang udah dari kecil kah emang udah seneng perkebunan, bertanam dan yang lain? Karena kalau saya pribadi menjadi petani urban ini mungkin tuh emang turunan dari nenek saya. Almarhum nenek tuh emang suka bertani di kami sebutnya dulu di kebun. Itu saya manggilnya almarhum Eyang. Eyang itu emang suka nanam cabai, durian dan yang lain. Nah, mungkin tuh gennya turunnya dari situ terus ke saya gitu. Nah, kalau boleh Bu Nana ceritain, kalau Ibu gimana, Bu, kok bisa proses menemukan? Dari kecil memang saya suka. Di rumah itu saya nanam-nanam tuh saya hobi gitu. Jadi nggak tahu turunannya dari mana, emang mungkin juga dari nenek-nenek saya, karena belum ada cerita bahwa punya kebun ini si nenek itu, enggak nih, saya belum dapat cerita nih. Cuma saya merasa memang saya suka bertanam, berkebun, saya nata-nata rumah, nanam ini itu tuh dari terasanya dari zaman SMA lah ya, begitu SMA. Terus alhamdulillahnya mungkin udah jalan Allah, saya diterima masuk IPB tanpa tes waktu itu. Begitu masuk IPB, pilihannya apa? Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian ada jurusan-jurusan. Jurusan proteksi tanaman, dulu tuh namanya hama dan penyakit tanaman, ilmu hama dan penyakit tumbuhan. Sekarang namanya proteksi tanaman. Itu unik menurut saya. Iyalah. Karena mempelajari semua urusan tentang hama, tentang penyakit, terus gaulnya itu dengan serangga, kupu-kupu, ulat, cacing gitu ya. Terus kok lucu ya, unik ya, dan itu jurusan paling sedikit peminatnya. Jadi mungkin kalau nilai saya nggak bagus-bagus juga karena peminatnya dikit, nggak apa-apa deh, kali diterima juga gitu. Tapi saya hobi emang. Jadi alhamdulillahnya Allah kasih juga jalan hidup saya. Begitu kerja jadi pegawai negeri, di Balai Proteksi Tanaman. Begitu seterusnya karir saya ada di pertanian. Oh, wow. Saya kalau tadi dengar Balai Proteksi Tanaman tuh di kepala saya langsung kayak antivirus di komputer, Bu. Tapi di Indonesia kita emang punya yang namanya Balai Proteksi Tanaman ya. Iya, karena kerjanya ya itu ya. Ya. Karena ada pengamat hamanya. Ada pengamat hama, betul. Karena saya juga tahu kan kalau kita mau membawa masuk benih dari luar negeri, itu karantina. Karantina kan. Itu kan pasti ada timnya tuh di situ kan, Bu. Ada. Ya kan? Karena kan takutnya membawa virus, ada yang merusak nama proteksi. Membawa kita sebutnya OPT. Apa tuh, Bu? Organisme pengganggu tumbuhan. Organisme pengganggu tumbuhan. Ya, Oke. itu kalau bahasa masyarakatnya hama dan penyakit lah. Hama dan penyakit. Tapi Ya. kalau bahasa ilmiahnya yang banyak orang ini organisme pengganggu tumbuhan. Karena di dalam organisme pengganggu itu ada hama, ada penyakit, ada gulma. Oke, iya soalnya emang saya tuh baru tahu ternyata tidak semudah itu ya. Takutnya ntar ngeganggu ekosistem yang di dalam dan bisa merusak banyak ya. Itu sih. Nah, ya kebayang sih, Bu. Itu kalau Ibu tadi kan bisa cerita bahwa emang menemukan kebahagiaannya di situ ya kan. Dan Ibu jalan terus dan emang semuanya jadi takdir Allah gitu kan. Nah, setelah pensiun kan Ibu ada di hydro farm ya kan, dan ngebagi waktunya
weekdays di Hydro Hydro Farm, Farm, weekend di sini, ya kan? Di Taman Wisata Lebah. Taman Wisata Lebah dan terus berkarya. Nah, kalau di Taman Wisata Lebah sendiri, Bu, sekarang nih yang bikin saya pertanyaan, yang saya masih bertanya-tanya, apa yang terjadi kalau misalkan lebah itu Nggak ada. punah? Wah, Itu gimana, Bu? wah itu tuh ancaman banget ya bagi kita sebagai umat manusia. Karena kita tahu banget pentingnya lebah ada di kita itu bukan soal madu aja. Oke, itu kan prosesnya, itu hasil ya? Hasil yang Oke. memang diberikan madu sebagai makanan sehat ya. Tapi dia fungsi utama yang lebih urgensi adalah polinator sebagai mempolinasi, memproses dari tanaman yang berbunga, kemudian dia dengan proses polinasinya dia menjadikan bunga menjadi buah, menjadi kayak misalnya padi ya sebagai makanan kita kan dari mulai dia berbunga terus kan menjadi bulir-bulir padi itu kan proses polinasi. Polinasi kan itu bukan hanya oleh angin tapi juga oleh serangga. Salah satu serangga polinator kan sebagai polinator kan lebah. Oh gitu. Jadi nggak mungkin ada kan, nggak jadi kalau ada kondisi misalnya kita berpikir kok ini jelek banget ya si ininya misalnya, atau kita memang ada secara buatan tapi kan kalau secara padi atau apa kan susah banget dong. Ya. Dan lebah itu bukan hanya lebah madu aja, banyak jenis-jenis lebah juga yang berfungsi sebagai polinator. Ya. Jadi kayak padi, ada Bu lebah madunya bukan hanya madu, tapi dia jenis lebah. Ini kebetulan yang kita lagi ada di sini ada lebah madu, dikonsentrasikan di situ. Tapi seluruh apapun, buah apapun yang ada, coba aja sangat perhatikan dari benihnya, dari bunga itu. Lebah salah satu polinator. Nah, kalau misalkan lebah sebagai polinator, terus kalau misalkan bunganya sendiri nektarnya nggak dihisap, apa yang terjadi sih, Bu? Apakah dia jadinya jadi lemah atau apa gitu? Saya sebagai orang yang awam tuh nggak kebayang. Maksudnya si bunganya atau si lebahnya? Bunganya. Si bunga mah secara alami dia nggak ada lebah, misalnya ya selesai proses dalam bentuk bunga dia tetap jadi biji. Tetap jadi biji lagi. Tapi biji yang dihasilkan dari bunga yang lemah tentunya bijinya juga lemah, nggak bagus untuk jadi bahan nantinya memperbanyak sebagai benih, sebagai tanaman baru. Jadi secara nggak langsung jika si bunga tersebut terproses oleh proses polinasi, secara nggak langsung benih berikutnya lebih sempurna dan lebih bagus. Banget dong. Karena kan dia benar-benar dilakukan polinasi atau perkawinan bunga jantan bunga betinanya dengan sempurna diinikannya gitu ya, dengan adanya si polinator. Kalau angin mungkin nggak sempurna secara keseluruhan. Gitu. Makanya ada coba dicek, apalagi kalau di negara-negara yang sudah maju, di kebun stroberi misalnya, di kebun apa kan emang sengaja ada si lebah. Betul. Dia ngambil dua manfaat, bisa membantu polinasinya dan juga bisa panen madunya. Madu, betul. Gitu. Betul. Walaupun waktu itu saya ada kesempatan yang pas di Jepang sama ibu saya di kebun stroberinya. Saya pikir tuh lalat. Karena bukan lebah yang besar gitu. Jadi bukan si apis ya. Keluarga apa namanya? Apis. Bukan apis. Bukan apis tapi si trigona lah. Si trigona yang kecil-kecil ya gitu. Makanya saya pikir kok ada kayak lalat begini ya gitu. Oh, ternyata tuh dia lagi polinasi. Oke. Win-win solution lah. Iya. Malah kadang-kadang juga ada itu ya, Bu. Setiap kayak ada bunga itu kadang suka ada kepik ya. Kayak apa tuh namanya? Iya kan, beetle bee itu, kepik itu kan emang dia juga ngebantu ngelawan serangga-serangga atau hama juga kan ya? Betul. Nah, di kepik itu ada dua, yang ladybug. Ya, yang merah ya. Yang merah, dan itu ada yang hama dan ada yang memang predator. Oh gitu. Nah, yang ladybug itu yang bunga shiny, ininya terus agak besar, terus ada spot hitam. Itu adalah predator yang membantu petani untuk mengendalikan thrips atau kutu daun. Karena dia makan kutu kebul gitu dimakan tuh sama dia kan. Sama dia.
gitu. Tapi kalau ada sejenis itu, yang membedakannya ada seperti itu tapi kusam. Itu hama. Oh, kalau yang kusam tuh hama. Dia akan makanin daun-daun, Daunnya jadi bolong-bolong. bunga apa yang dia ada di situ gitu. Oh gitu. Nah sebenarnya kan kalau kita lihat ya Bu ya, tadi proses perjalanan lebah dari Ratu Lebah, habis itu dia punya 2 pasukan tadi, ada yang di rumah, ada yang di sarang, dia kerjanya bersih-bersih, nangkepin nektar, ya kan, transfer ya kan, yang satu kerja, ya kan. Ya, jadi kan emang dalam kastanya ada struktur organisasinya banget, ya Bu ya. ada kastanya. Iya. Jadi kayak lebah, rayap, semut. Oh rayap ada juga. Rayap juga punya kasta-kasta, ada kastanya pekerja. ya? Jadi ada ratu, ada kingnya, Ada ada king ya? rajanya. Tapi kan seperti tadi kita udah sampaikan bahwa kingnya itu just kopulasi dengan si calon ratu. Ya. After itu dia udah sana pergi, kamu udah menjalankan tugas melakukan kopulasi ya, perkawinan. Kopulasi bahasa ilmiahnya. Dan jadi sudah melakukan kopulasi. Terhadap serangga betinanya. After itu udah deh, ada yang mati, ada yang kayak tadi juga kan boleh pergi. Tega banget kan. Kamu kalau ada di sini terus makanin lebah, makanin madu yang dihasilkan oleh yang lain. Nah itu kan king, ratu, ada pekerja dan ada prajurit dalam kerajaannya itu. Nah si pekerjanya ini macam-macam kerjaannya, ada yang cari makan, ada yang bersih-bersih, ada yang jagain ratunya gitu. Oke. Ada si prajurit gitu. Oke. Kebayang sih Bu, jadi emang dari sisi struktur organisasinya tuh udah ada dari situ. Mereka juga menjalankan fungsi-fungsi dan tanggung jawabnya, ya kan. Dan tadi Bu juga sempat cerita bahwa ratunya sendiri tuh proses tanggung jawabnya di awal adalah pada saat dia udah perkawinan di udara, langsung mencari tempat, ya kan, mencari home base-nya ya kan, kantor, langsung dia setup di situ kan. Itu nah kan dia ribuan kan ya Bu ya? Ribuan, dia kan nanti bertelur, telurnya nanti dia udah mengeluarkan hormon yang secara alami udah tahu kamu jadi prajurit. Oh itu gitu ya Bu? Iya, lo dari mana dong insting dia jadi pramuka lagi, jadi pekerja ya. Jadi kamu nih yang jagain saya, kamu yang cari makan ke sana. Dan di antara si pekerja pun misalnya nemu nih tadi nih si kelompok bunga yang kita punya di Taman Pakan Lebah, dia akan membentuk nggak bilang hai nih, hai di sana ada makanan banyak, bahasa kitanya gitu. Tapi dia akan menari 8. Cara komunikasinya? Ya. Menari 8. Jadi dia nari tuh kalau kita lihat bentuknya angka 8. Itu nanti akan di follow oleh lebah yang lain. Oh ada di situ ya, untuk ngebantu juga dapat nektar. Makanya saya tuh bahagianya tidak terkira. Mungkin salah satu kebahagiaan saya selain juga dekat dengan mantu saya tentunya. Saya bahagia banget kalau udah saya tanam dari benih yang saya panenin, terus disemai bersama grower Bang Abud di sini. Grower. Tiba-tiba numbuh, Ibu udah numbuh, iya ini waktunya udah kita harus pindah tanam. Nungguin, terus kita kasih pupuk, kita siram, finally berbunga. Astagfirullah, itu si lebah banyak kayak tadi. Iya, kayak tadi kita. Ada arisan lebah saya bilang, karena dia ngumpul banyak, terus dia sampai ada yang saya mikirin itu dia bahagia banget ya, karena tungkai di mana dia meletakkan polen udah penuh, kan ada kelihatan orange, betul. Tapi dia masih mau banyak lagi gitu, masih aja kaki jam terbang tuh sampai udah goyang-goyang gitu dia. Itu kan happy nggak sih ngelihatnya, kayak berhasil sesuatu gitu. Ya mungkin buat orang lain sih bisa aja, itu buat aku. Iya, itu sih Bu yang terkadang mungkin orang terlupakan akan dari prosesnya gitu. Jadi hanya melihat hasilnya, tapi dia lupa akan esensinya bahwa ini loh ada proses perjalanannya. Ini loh kita bisa juga belajar dari banyak ilmu tuh bukan cuman maksudnya kadang-kadang tuh orang kayak ngapain sih gitu doang gitu kan, ngeliat madu doang atau apa, madu tapi ada banyak madu gitu. ada kok tuh botolnya dan lain, tapi mereka lupa akan prosesnya gitu. Jadi kayak
tadi aja saya baru tahu kok, oh cara komunikasinya itu adalah mereka menari atau mereka melakukan ada komunikasinya itu seperti itu. Ada dia punya hormon tertentu. Jadi nggak ngomong tapi secara sudah tertentu, makanya amazing banget. Sekarang juga Mas, kita lihat Afis kan Mas nanya, kok ini heksagonal nih apa? Tadinya kosong plong, nggak ada apa-apa. Coba dia bisa bikin jadi semua heksagonal. Kenapa heksagonal? Kenapa nggak bulat? Itu kan ada reasonnya. Apa tuh Bu? Kalau kita lihat dengan bentuk heksagonal, pertama kalau dari segi ilmunya emang dia insekta ya. Dia bertungkainya 6 itu sih bisa disampaikan seperti itu satu. Tapi secara ilmiah yang lainnya yang Allah kasih insting kepada lebah. Tekstur heksagonal mikir itu gak ada ruang bolong Mas. Bandingnya dengan bulat. Bu Nana, kita kan tadi kan lagi ngebahas tentang kerajaan lebah, ya kan, atau struktur organisasi di lebah, karena mereka menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh sang ratu, ya kan? Sang ratu yang kunci dari semuanya dalam koloni ya. Koloni, betul. Seperti halnya lebah, rayap, semut, semua punya koloni-koloni yang dimana si ratu memegang peranan penting untuk mendistribusikan tugas-tugas dari anggota keluarganya. Iya. Jadi ada king pastinya, si raja yang memang fungsinya mengkopulasi si queen. Tentunya sebelum jadi queen, sebelum dikopulasi dia belum jadi queen ya, karena udah terpilih. Mungkin kalau sedikit ada ceritaan yang hampir sama selain di lebah, misalnya di rayap. Kalau kita sudah ngelihat laron di malam hari, kenapa di malam hari? Karena dia emang tertarik cahaya ya. Langsung ada terbang-terbang. Betul. Itu proses di mana mencari pasangan. Oh, dia lagi matchmaking nih ya. Oke. Sampai finally dia punya pasangan sendiri-sendiri, nemu dari terbang-terbangnya dia. Ketemulah pasangan yang cocoknya. Setelah ketemu pasangan cocok, berkopulasi juga di udara. After itu dia cari lubang untuk membentuk kerajaan. Sama kan dengan ini. Jadi kenapa kita harus waspada kalau udah ada laron? Itu karena memang kenapa juga dia senangnya ada di dekat lampu, karena memang dia sifatnya tertarik sama cahaya. Memiliki Dari serangga itu kan biasanya gitu, ada ketertarikan terhadap serangga pada cahaya pada malam harinya. Tapi kalau lebah enggak. Dia enggak seperti itu, dia enggak nokturnal sifatnya. Dia enggak nokturnal. Aktifnya. Nah, sama dengan lebah tadi, dengan si rayap tadi, lebah pun gitu. Setelah menemukan kecocokan dengan si betina, berkopulasilah di udara, terus dia mencari sarangnya yang memang kita udah siapkan. Kalau itu ya, banyaknya sih peternak tuh udah nyiapin gitu kan. Nah, setelah dia kopulasi, dia akan bertelur dan membentuklah tuh si nggak bertelur dulu, jadi sebelumnya membuat heksagonal sarangnya. Kenapa nggak bulat sih Bu? Jadi dari hasil penelitian, tapi memang kalau si lebah memang instruksi yang Allah berikan harus membentuk heksagonal. Artinya kita bisa ngambil kesimpulan bentuk itulah yang tersempurna dalam proses si ininya lebah. Kenapa? Karena lebah itu sangat bersih dan dia menjaga banget semua urusan tentang kotor-kotor. Nah, salah satunya itu dengan bentuk heksagonal, dia nggak ada lubang di mana bisa tercemar dari udara-udara, dari apa. Itu bentuk sempurna yang emang ternyata amazing sih buat saya. Itu luar biasa, Masya Allah gitu ya. Allah sudah menciptakan itu. Nah, udah gitu dia akan menghasilkan telur, si jantannya pergi dan meninggal. Selesai tugasnya ya Bu ya. Tugas jantan sudah selesai. Pergilah dia, terus nah kan tinggal dia punya telur, punya anak, telur menetas. Nah, anaknya itulah yang dengan hormon yang ada dari tubuhnya si ratu memberikan tugas, ada yang menjadi prajurit. Ada yang menjadi pekerja. Nah, si pekerja ini juga dibagi lagi. Ada yang menjaga sarangnya. Marbot ya Bu ya? Ya, ada yang menjaga dia. Ada juga yang
cari makan. Makan kerjanya ya, tugasnya. Kerjanya, makanya Petualangnya itu ya. Petualangnya gitu. Ya itu jadi pembagian tugas serunya ya. Sangat hebat dan dia konsisten udah aja gitu kerja. Gitu pada jam tertentu dan dia bisa langsung kerja gitu. Jadi dia ratunya sendiri ini sebenarnya dia udah yang pemegang tugu chain of command-nya, dia udah tahu. Dia juga jadi HR-nya juga kalau dia kerja ya kan. Nih ntar saya lahirin kamu jadi ini, jadi itu, jadi ini lain. Jadi emang udah nanti kalau ini udah umur sekian, dia akan lahir lagi sendiri, lagi nggak usah kopulasi. Kopulasinya sekali, tapi bisa menggenerasikan beberapa generasi. Wow. Dan life cycle-nya sendiri dari sisi ratu itu berapa lama sih Bu? 5 tahun. 5 tahun. 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Makanya satu hal lagi kalau lebah memang semua dimanfaatkan dan kita lihat dibudidayakan. Tapi satu poin yang terkait dengan ratu, untuk rayap itu kan hama jadinya ya kalau dia mengganggu rumah, mengganggu tanaman. Keberhasilan untuk mengendalikan si rayap tuh sangat sulit. Kenapa? Karena kan ratunya tuh di dalam, misalnya dia di tanah dalam tempatnya. Oh, dan makanya atau misalnya di tanaman yang suka jadi banyak tanah-tanah, sebelah mana, apa tinggi, apa memang di bawah tanah. Jadi kunci utamanya keberhasilan mengendalikan rayap adalah harus kena si ratu. Itu baru selesai itu ya. Baru selesai. Makanya sekarang nggak mesti dia ada injection soil, nggak harus yang apa. Jadi sekarang punya ada konsep memberi seperti makanan yang disukai rayap, tapi bersifat racun yang menempel di tubuhnya. Nanti kan si pekerja bakal pulang nih, kasih makan rayap. Jadi dia ketularan. Jahat banget ya. Kasihan ya. Sisi kasihan tapi gimana? Emang dia harus dikendalikan. Tapi sekarang pinternya kita, aduh kan si rayapnya pinter nih gimana? Aduh dia umpetin ratunya. Ya yang lain mati misalnya kena pengendalian termatisida misalnya ya. Asap tuh ya? Iya ada yang kontak, ada yang semprot. Ada dia kan bisa membuat lagi koloni baru yang dia tugaskan bla 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 gitu. Tapi kalau si ini nanti setelah 5 tahun masa bakti si ratu. Masa bakti. Dan yang kerennya lagi si koloni lebah ini udah tahu. Misalnya beberapa bulan sebelum dia masa baktinya habis, ada pekerja atau apa yang dijadikan calon. Kandidatnya ini ada nih. Gitu. Tapi sedihnya terus nanti si ratu ya udah die gitu, atau dia dikeluarkan, dieliminasi dari kelompok koloninya. Itu jadi ratunya sendiri pun Dongeng juga banget kan, tapi itu kenyataan. Menarik Bu. Tadi saya mau tarik sebenarnya kayak ada sistem kepresidenan juga ya Bu ya. Ada masa bakti dan yang lain. Ada kan ada unsur politiknya juga. Nah ini yang jadi menarik adalah si ratunya sendiri pun juga melahirkan kandidat berikutnya. Iya, nanti kan dia ada king lagi, dia kan nggak mungkin bisa melahirkan atau bertelur tanpa kopulasi awal. Ya, jadi dikawinin nanti dulu. Jadi pada saat ada calon king dan calon queen. Gitu, berkopulasi lah dia udah pergi ya ke udara, blek udah nyampe ya, tapi balik lagi ke kolonian. Dia udah jadi, udah pasti gue akan jadi ratu di sini. Nanti kalau mau ngelihat ada videonya, tadi kita sempat ngabadiin ya Bu ya, video dari si ratunya seperti apa. Dan ada king. Ada kingnya nggak ada tadi ya? Ada bekas king yang kita terus dibuang sama itu bekas kingnya. Ya iya kan, king kalau nggak dibuang dia membuat koloni itu di koloni itu menghabiskan makanan. Makanya kadang-kadang sama peternak itu dibuang. Suruh nyari sendiri terbang nanti nggak lama mati kan. Nggak lama mati. Tega banget ya. Iya. Jadi pilih tuh ya, mau jadi king apa jadi pekerja apa jadi perawat tuh ya kan. Iya perawat. Iya kan. Yang satu soalnya merawat kan, dia nangkep. Mengelola pabrik lah, merawatin ratu kebutuhannya. Iya. Jadi kan kalau udah sampai ini kan ada proses dia jadi madu, itu kan di dalam proses metabolisme si lebah itu sendiri secara individual. After itu dia merasa udah jadi madu kan dia kembalikan ke sarangnya. Istilahnya dimuntahkan, bukan dimuntahkan dalam arti mudah, tapi melalui abdomen yang ada alat keluarnya. Itu kan jadi si nektar itu juga diproses di dalam
tubuh tadi abdomennya si lebah, baru habis itu ditaruh di dalam Ya tadi itu ya, serangga. heksagonalnya Iya, itu ya, heksagonal, di dalam masukin rumah-rumahnya situ. itu kan. Jadi ya secara nggak langsung ya mesti diproses ya Bu ya, karena kalau enggak Ya enggak nggak dong, bisa ya, nggak bisa. iya kan? Tetap. Heeh. Ya. Konsepnya hampir mirip kayak kopi luwak gitu ya Bu. Ada enzim Ada ya. enzimnya ya kan? Ada enzim Ada yang, enzim. yang itu memang subhanallah dikasih Iya. sama Allah nggak bisa ditiru ya. Juga bisa, bisa. Bisa. Nggak bisa ditiru yang. Tapi ya amazing ya, salah satu mengidentifikasikan apakah si madu ini Aha. asli apa enggak. Ya, gimana Bu caranya? Salah satu yang ini ya, pertama kalau dia nggak banyak air kita bisa madu misalnya terus taruh tisu, dia tisunya nggak akan basah ya, nggak akan nempel tuh si madu ke tisu. Itu salah satunya. Yang paling amazing buat saya adalah taruh di tatakan kecil atau di piring kecil, terus kita gini-giniin, goyang dikit, itu di dalam ini tuh akan membentuk heksagonal kayak sarang. Hah? Bisa gitu ya? Cobain deh kalau nggak percaya. Sayang kita Tapi harus yang asli ya, ini dengan catatan ya. ya dong Ya, pastinya kita bukan bisa yang- bukan juga saya karena ada di Madu Pramuka terus saya bilang cobain deh beli di Madu Pramuka terus gini. Bukan sih. Iya, soalnya kita juga nggak bisa pungkirin bahwa waktu itu saya pernah ngeliat kontennya seliweran di TikTok maupun di Reels, itu tuh emang udah dicampur Bu dengan gula gitu. Iya makanya itu beda. Iya, makanya itu kan yang ya industrialisasi lah ya, tapi di satu sisi nggak tahu deh definisi murninya itu gimana dan Nah, yang lain. itu Ya kan- itu yang agak Kita jadi sebenarnya dalam konsep urban farming pun dalam proses edukasi apapun yang terkait dengan urban farming, sebenarnya yang saya cita-citakan, yang saya pengen banget, we have smart farmer and smart customer. ya. Ya dong, smart farmer dia harus jago gimana menghasilkan produk yang aman dikonsumsi, Ya, aman sustainable. buat dia, aman berkelanjutan. Dan si customer juga smart, dia Ya. mau yang asli loh. Ya. Gitu. Iya. Aduh. Jadi pengen banget ada seperti itu. Jadi ketertarikan juga terhadap karena di Indonesia tuh udah pasti kalau petani itu kayaknya berkotor-kotor, berjorok-jorok, terus kesan, mohon maaf, kesan pur ya, pur dan aduh kasianan gitu atau gimana. Sebenarnya enggak banget kalau kita udah ada di konteks seperti Mas aja udah sangat hebat, keren, udah mau jadi petani karena kan udah tahu smartnya farming itu seperti apa. Jadi nggak perlu lagi BBC-kan, nggak terlalu ini, tapi menghasilkan yang very good gitu. Jadi dan juga kalau kita bilang bertani dengan sistem yang ada di urban farming itu insya Allah akan didapatkannya pangan sehat. Ya. Pangan sehat itu artinya dari konten di dalam tubuh tanaman itu tidak ada residu berbahaya dan juga tidak ada kontak dengan bahan beracun berbahaya juga gitu. Iya. Itu sih Bu yang kadang jadi kendala ya, bahwa menjadi petani itu kan bukan cuma bisa memproduksi ya, tapi mesti di-equip juga dengan kemampuan untuk menjadi wirausaha, Iya, punya skill set marketing dan selling, iya. yang mana itu juga perlu ilmunya juga Ya. dan sendiri, dan itu memang apa ya, kita masih jauh tertinggal dari sisi edukasi ya kan, dan juga komunikasi dan edukasinya Ya. perihal itu. Jadi emang wajar banget sih jadi makin banyak orang nggak tertarik ke sana karena melihatnya wah ini permasalahan yang sangat sulit sekali ya gitu, tapi bukan berarti nggak mungkin. Ya, Ya. karena kalau saya bilang sih dari apapun yang ada, kalau sebelum kita tanam, emang hobi, emang pingin nyoba, tapi minimal udah ada gue mau jual kemana ya. Dan Ya. itu harus dibentuk dulu, paling nggak Kolaborasi. paling nggak ada. Ntar kalau ini seperti penggiat-penggiat gang hijau, brand farming, ibu-ibu PKK apa, karena sudah dapat edukasi, jadi dia bilang minimal, walaupun sih kalau dilihat dari keuntungan nggak banget yang gimana, tapi dia bisa kerjasama dengan tukang sayur yang lewat, Ya. terus bisa dengan pecel lele, dengan komunitas yang secara rutin dikirim Dikirim, gitu. ya. Jadi minimal ada.
after itu memang pemerintah sih tetap harusnya konsentrasi terhadap kondisi, karena kan kita mengedukasi masyarakat. Ingin si masyarakat itu sesuai dengan program besar yang ada, menjadi petani misalnya. After itu dia harus bantu dong gimana berkolaborasi dengan industri lain yang membantu hal itu. Gitu. Waktu itu saya juga dapat ini Bu, dapat WhatsApp dari kecamatan dan juga dan arahan dari DKPKP DKI Jakarta, ditanyain kayak Mas Angga lagi punya kendala apa, kuesioner, survei dan yang lain. Ternyata saya baru tahu kalau ternyata itu juga jadi fokus dan konsentrasi dari kecamatan Jakpreneur gitu. Karena ya balik lagi kan, kalau udah bisa produce, biasanya masalah berikutnya adalah pemasaran ya kan. Nah, oleh karena itu supaya nggak berhenti di tengah jalan karena ngerasa belum bisa dimonetisasi ya kan, belum bisa jualan, jadi ya mau nggak mau dibantu. Jadi buat teman-teman yang lagi usaha punya kebun dan yang lain, sebenarnya jangan terkadang gitu Bu, yang bikin orang males tuh kayak aduh males karena nggak bisa langsung jualan, padahal kan banyak sekali esensinya ya Bu. Iya betul, jadi saya nanam. Pengen langsung mau jualan kemana kok kamu sendiri nggak membentuk link, nggak membentuk silaturahmi. Jadi kalau dalam agama kita dibilang silaturahmi itu memperpanjang umur dan membawa rezeki, ya alhamdulillah setua ini itulah saya alami gitu. Saya mengalami betapa besar arti silaturahmi itu, karena apa yang saya dapat sekarang gitu ya bekas silaturahmi. Nggak mungkin dong. Contoh aja Mas Angga sama kita baru ketemu sebentar, kita cuma ngobrolan, tapi kita ngambil, oh Mas Angga tuh hebat banget, dia penuh semangat, saya pengen ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kan kita kolaborasi, win-win solution, happy juga, memperbanyak umur dong kita jadi bersahabat. Mas Angga ntar kenalin saya ke sini, saya juga udah ngasih teman saya, oh ini sih ini kan, jadi kayaknya sih emang kita harus happy. Makin tua makin bahagia harusnya kan. Sepakat. Harusnya. Kalaupun harus ada waktunya kembali, ya minimal alhamdulillah semoga husnul khotimah dan tinggal senyum aja gitu kan. Bu, mau tahu dong kalau harapan dan juga apa sih yang Ibu rasa masih ingin dicapai dari sisi Taman Wisata Lebah? Banyak banget yang cita-cita saya belum tercapai di ini. Bukan belum, sedang memproses. Work in progress ya. Semoga one day saya bisa minimal 50% apa yang dicita-citakan itu bisa terwujud. Karena saya contoh sekarang Mas coba cari keliling di Jakarta mana ada tempat deket tol yang punya suasana hutan kota seperti ini. Apalagi udah disediain lebahnya yang tinggal kita pelihara. Jadi saya pengen banget tempat ini menjadi tempat yang dimimpikan atau dirindukan oleh masyarakat, dan selalu ingin pengen ke sana. Pengen bukan cuma pengen main, tapi pengen mengambil banyak hal terkait edukasinya, terus bisa mengcopy, bukan hanya mengcopy, mengimplementasi yang paling benar sih, mengimplementasikan itu di halaman rumahnya, even ya nggak harus di halaman rumahnya, misalnya di suatu tempat yang minimal juga bisa kasih tahu, oh kita bikin ini gitu loh. Jadi itu sih, jadi pengen useful apa yang ada, apa yang menjadi program dari zaman dulunya ini dibentuk bisa terwujud gitu. Nggak usah jauh-jauh ya, seperti itu aja sih. Bisa ada taman pakan lebah yang beneran, punya bank benih yang benar, yang bagus, punya nursery yang juga nggak seperti yang sekarang aja gitu ya, punya link kemana-mana yang justru ke sekolah-sekolah sekarang alhamdulillah banyak banget juga, not just weekend tapi weekday juga penuh gitu pada mengedukasi. Tapi kan anak-anak yang diedukasi emang sih mengajarkan mereka kenal ya. Tapi kan abis itu dia juga masih SD kelas 1, TK. Ya udah just fun yang dia lihat. Pengennya tuh ada melekat. Ada yang nempel ya. Nah, artinya mungkin bisa ada level-level yang udah buat fun, buat mengedukasi, dia mengenal lah bahwa si lebah kayak gini. Tapi ada level advance-nya, intermediate gitu ya. Terus ya advance mungkin ke mahasiswa, ke SM, kayak misalnya untuk mahasiswa SMA atau SMK ya, kita kan nggak harus bekerja
cari menjadi pekerja. Iya. Tapi mungkin seperti Mas Angga lakukan, menjadi bos dari dirinya sendiri dan bisa meng-hire orang lain yang memang perlu kerja. Iya. Gitu kan, menjadi bos untuk dirinya kita sendiri. Kan kita mesti sangat sayang kepada diri kita sendiri, baru kita juga bisa menyayangi orang lain. Karena kita pengen kan everyday we must say that is thank you so much for today myself, gitu kan. Kamu udah kuat, udah mau, walaupun lagi banyak masalah, tapi kamu kuat, hebat. Ya, padahal sih nggak ada yang bilang kalau orang lain hebat apaan sih lo, gitu kali ya. Tapi buat diri sendiri kan harus. Kadang nih ya, satu hal yang sederhana misalnya, lu lagi pengen makan apa, tapi nggak sayang, lo nggak apa-apa lo, kamu lihat deh, Nana, kamu tuh udah dari kemarin kayaknya pengen makan mangga, yang manis, yang agak mahal dikit, tapi selalu bilang, enggak sayang, nggak boleh gitu dong, karena kamu harus kasih reward ke diri kamu, udah beli aja. Uang-uangnya kamu yang cari sendiri, nggak apa-apa, insya Allah nanti dikasih rezeki lagi sama Allah. Itu self reward. Jangan nggak usah lu makan mahal-mahal aja. Kadang-kadang suka seperti itu, Mas. Kan sederhana. Timbang makan buah yang agak gimana, beli anggur yang agak mahal misalnya. Itu just one month, maybe just 1 atau 2 kali, nggak apa-apalah. Seperti itu sih ya yang intinya kan yang dilihat juga kebijaksanaannya ya, kan nggak mungkin tiap hari itu jadi lifestyle tiap hari makan iya dong, enggak. Jadi kasih aja, hadiah, toh bukan yang konsumtif, bukan membeli hal-hal yang misalnya nggak berguna atau terlalu gimana. Gitu ya, iya, minimal ya seperti itu, atau punya apalah gitu. Itu sih yang menjadi cita-cita saya banget. Untuk pertama ya harus memberi penghargaan untuk diri kita sendiri, harus sayang pada diri kita sendiri sebelum kita menyayangi orang lain. Kalau sama diri kita sendiri aja enggak, gimana dengan orang lain? Minimal kalau soalnya misalnya gini, sayang tapi ya kalau ini bisa dimakan barengan mungkin lebih senang. Nah itu mungkin. Dan untuk yang di sini ini belum maksimal, ini kalau saya bilang hanya 10% dari mimpi saya. Jadi gini, masih panjang ya, banyak hal yang mungkin harus pelan-pelan. Yang sulit mungkin gini, Mas, menyamakan frekuensi terhadap apa yang kita impikan terhadap di sini. Misalnya nih kita nih berdua, Mas saya tuh pengen deh bikin kayak gini-gini. Terus bilang, alah nggak usah lah, yang ada aja juga orang udah lihat. Misalnya Mas bilang, artinya saya sama Mas nggak sefrekuensi. Tapi kalau kayak kita sekarang, Bu, saya tuh pengen loh mau masyarakat ini. Hah, oh iya ya, Bu bisa nggak bantu saya ceritain? Saya memang pengen banget nyeritain ini, mensosialkan, jadi sefrekuensi. Nah, saya berharap apa yang saya lakukan di sini banyak yang sekarang udah melihat dan mau mendukung, menyamakan frekuensi yang ada gitu. Karena gak ada ruginya banget, kita malah beribadah banget loh, memberikan hal yang sangat bagus gitu di sini. Emang kadang sulit ya Bu ya, maksudnya makin kesini tuh makin sulit untuk melihat sesuatu tuh langsung monetisasi aja. Lupakan esensi, lupakan edukasinya dan lain manfaatnya tuh itu gitu. Karena kalau semua diukur langsung ke sana, yang kayak gini-gini malah jadi nggak dapat atensi. Yang sangat menyedihkan buat saya untuk kondisi saat ini, kenapa ya masyarakat kita tuh lebih nyenengin hal yang negatif terus diviralkan tanpa nggak lihat tindakan apa yang kita lihat itu mungkin ada sesuatu positif, karena nggak mungkin negatif semua. Di sisi yang ada negatif pasti ada positif. Nah, tapi yang ada karena terbiasa dengan apa saya juga nggak tahu kondisinya sekarang, kalau ada negatif kayak happy banget gitu, diviralkan ini kan negatifnya. Tapi dari situ kan ada positif, pasti ada sesuatu, ada reason yang menjadikan hal seperti ini. Tapi ketutupan gitu, nggak kayak lembah. Lembah teh udah seperti itu, dapat bunga sedikit aja dia akan menari 8. Ngasih tahu seluruh temennya yang lagi nyari di lokasi lain nggak dapat bunga misalnya. Barengan sih. Nah itu tadi saya bilang happy banget yang saya rasain kalau ngelihat di bunga saya, satu bunga matahari ada puluhan ekor trigona berkolaborasi juga dengan apis
yang lagi makanin, ada yang ngambil nektarnya, ada yang ngambil polennya. Dia nggak sikut-sikutan. Kadang-kadang lagi isengnya lagi ada kupu-kupu datang ke situ, kan saling berbagi. Berbaginya tuh kelihatan banget nggak sih di situ? Tadi lagi nggak ada ibu ya? Kupu-kupu nggak ada. Ya? Kupu-kupu kalau ada, jadi ya kupu-kupu bukan ngengat. Ya si kupu-kupu kalau ada dua pilihan, ada bunga jenia, dia lebih senang ke jenia. Oh, ketimbang bunga matahari. Karena dari struktur bunganya, memang si kupu-kupu itu kan nggak punya sak, nggak punya sedotannya, stilet. Bahasa serangganya nggak punya stilet yang kayak jarum. Dia hanya punya belalai. Jadi dia cari bunga-bunga yang soft, di mana dia hanya bisa, dan dengan perlunya nektar aja, nggak perlu polen. Gitu si kupu-kupu. Tapi seru aja sih gitu kalau ngelihat mereka lagi banyak berkolaborasi walaupun nggak gimana. Makanya saya suka, Bunda apaan sih kok seneng banget gitu kayak teman-teman. Sini deh lihat, ada arisan apa gitu, arisan Trigona, ada reunian. Kayak apa? Coba dong sini lihat, saya kasih tahu ini coba. Hah, kayak gitu. Ternyata juga buat teman-teman kita satu hal baru karena mereka juga nggak ada konsentrasi ke situ. Ya, saya perlu diperkenalkan. Sangat. Saya malah kebayang sebenarnya ibu ya, banyak banget yang kita tuh punya banyak aset yang masih bisa dikelola, dan saya tadi juga ngeliat bisa ditambahin kreativitas dan yang lain. Salah satunya adalah gimana kalau kita punya kayak taman bunga yang misalkan di Cibubur karena masih dekat ya ketimbang agak lebih jauh. Terus itu bisa dikumpulin seluruh bunga-bunga dan yang lain, ada kupu-kupu juga bisa datang ke situ, ada lebah, yang dimana ini bisa jadi event tahunan dan bisa membawa daya tarik internasional maupun lokal, karena ini tuh udah dijalanin kan di mana, di Belanda dengan tulipnya, ya kan? Ada tulip kan dari Turki, terus di Jepang juga ada, ya. Gitu kan. Dan dampaknya tuh bisa gede banget karena orang siapa sih yang nggak seneng ngeliat bunga ibu ya? Iya makanya. Ya kan? Makanya tapi saya nggak suka kalau ada bunga yang lain, bunga bank, pinjaman, bunga pinjaman, atau bunga yang jelek ya. Ya, itu doang sih kayaknya sih. Tapi kalau yang namanya minjemnya males bayar ya ibu ya. Kan kalau bunga untuk si lebah, dimanapun coba senang banget. Tapi saya sih cukup happy ya kalau nih contoh pulang dari sini pinggiran tol sekarang tuh beda. Ya. Itu isinya udah bunga-bunga di tanaman-tanaman tahunan yang dia akan berbunga kalau musim panas. Ya. Banget karena emang kita banyaknya panas. Jadi itu dia berbunga. Ya. Terus saya pernah hampir ditangkap polisi ya. Berhenti. Karena saya berhenti. Ibu kenapa gitu? Tahan kata polisi. Saya nggak ngeh, saking saya konsentrasi ngeliatin, foto-fotoin tuh. Karena mau mengidentifikasi juga, pengen tahu gitu ya. Karena saya pengen itu punya, kalau misalnya memperolehnya gampang, saya mau nanam di sini gitu ya, membuat satu hutan bunga gitu, misalnya hutan bunga. Iya gitu si polisi. Terus ibu sedang apa gitu? Maaf pak, saya senang lihat bunganya bagus deh pak gitu. Oh iya bu, tapi jangan lama-lama, silahkan jalan ya bu. Tadinya saya mau dimarahin. Ini apaan sih ibu nih, cetak-cetek nih menghalangi jalan tol gitu kan. Jadi enggak, itu salah satu orang kalau udah tertarik, judulnya sih menjiwai kali ya mas. Betul. Udah terpanggil bu, kalau ya, kayak gitu terpanggil mah. Kalau udah namanya. Kalau boleh ceritain, terakhir nih saya dengar tanggal 21 Mei. 20 Mei. Setiap tanggal 20 Mei adalah hari Lebah sedunia. Yes. Ya kan? Dan tentu pastinya di Taman Wisata Lebah akan ada event tahunannya itu ya Bu ya. Selalu kita rayakan. Ya, saya kadang-kadang lihat kondisi kemampuan kita ya. Karena perayaan itu nggak mesti berhura-hura. Kadang-kadang yang dilakukan di sini atas kebijakan yang sangat bijak oleh Bapak Direktur utamanya di sini, mengakrabkan semua staf yang ada di sini, memberi edukasi lebih juga. Tapi kadang kita juga mengundang sekolah, dan jadi satu trademarknya bahwa
setiap pengunjung yang datang pasti akan kita kasih gift. Salah satu giftnya yang saya paling suka happy memberikannya adalah saya siapkan bibit bunga. Contohnya ditaruh di pot diameter 15 cm atau 12 cm, kita tanemin Golget. Kalau yang tahun ini kita kasih Soka Mini ya. Jadi kayak gitu kasih itu ya, dan kita makin mengakrabkan sesama staff juga, lebih memperdalam ilmu tentang lebah. Karena biar bagaimanapun pasti banyak kurangnya, atau minimal nggak nambah atau merefresh kembali. Oh yang saya lupakan nih, oh yang saya lupakan seperti ini gitu. Memperbaiki kondisi-kondisi tempat di mana kita beternak lebah gitu. Ibu, aduh, ini udah 1 jam lebih. Saya senang banget saya bisa belajar banyak ilmu dan kenalan sama Ibu. Kita kenalan di sama-sama di dong atas panggung di atas panggung dia malah asik sendiri ya Bu kadang-kadang. Padahal kita lagi jadi apa ya? Kali pembicara. Jadi kita kerupi karena membahas banyak topik. Ya makanya nggak ada kebetulan, mungkin Allah memang memperkenalkan kita. Karena yang punya misi baik sefrekuensi pasti akan dipertemukan. Saya percaya hal itu. Jadi saya juga terima kasih sudah bisa cuap-cuap, itu curhat loh kalau buat saya itu ya. Karena curhat ini tuh yang curhat banget. Emang saya pengen, bukan pengen kita kan tujuannya bukan mau konten yang bagaimana, tapi minimal apa yang kita punya bisa tersampaikan. Siapa tahu ada yang tertarik, paling nggak oh si lebah tuh begini, gini gitu ya. Karena kan juga tadi korelasi antara lebah dan pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan tuh ada banget di situ. Iya. Ada banget di situ. Jadi kayak kadang kan ngeliatnya kayak jangan cuma ngeliat cuma lebahnya, tapi dibalik dari itu tuh ada banyak maknanya yang banget. Makasih banyak Bu, nanti ke depannya moga-moga kita bisa ketemu buat mampir ngeliat mikroba. Iya, laboratorium Karena Ibu yang di hidrofarmnya mikroba. Insya Allah. Sebenarnya nggak banyak juga yang bisa dilihat kalau di sana. Artinya lab ya lab, karena yang saya punya nggak kayak si lebah. Dia hanya ada diam di petri dish yang dalam pot atau dextrose agar. Tapi saya akan mengusahakan Mas bisa lihat. Tapi sih sebenarnya nggak harus lihat di mikroskop langsung juga ada, bisa. Tapi kalau ngelihat kan lebih seru lagi. Iya itu dia. Makanya kita tampung dulu, ntar biar keseruannya di sana. Sekali lagi makasih banyak. Sama-sama. Sehat-sehat. Amin. Pokoknya mau datang ke Taman Wisata Lebah, buka setiap hari ya Bu? Buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Ada di Taman Jalan Raya Jambore Cibubur. Jalan Raya Jambore Cibubur. Kalau naik LRT, tadi saya datang ke sini naik LRT. Ya kan? Itu naik habis itu naik deket banget, kalau jalan 1,2, kalau mau naik ojol juga di bawah 15.000, jadi terjangkau lah. Ya, di Harjamukti turunnya. Pemilihan terakhir. Kalaupun jalan bisa juga, tapi jangan sampai nanti akhirnya nggak jadi kesini karena lewat Mall Junction. Artinya nyangkut di Junction malah. Tahu-tahu udah sore. Makasih banyak. Terima kasih. Bye.